Pemirsa, saya Vivi Alaida Yahya dan Anda masih menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Ada banyak jenis pengobatan yang dikenal selama ini dan pemirsa, kita kalau misalnya ada masalah begitu ya, kita kan ya belum tentu langsung ke dokter. Masyarakat Indonesia ya punya kebiasaan untuk mungkin memilih pengobatan tradisional seperti pengobatan herbal, akupunktur dan lainnya. Dan seperti apa negara ini sebenarnya mengatur pelayanan kesehatan tradisional atau non medis ini? Kita akan membahasnya pagi hari ini. Di studio sudah ada Ibu May Narwati, Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional dari Kementerian Kesehatan. Selamat pagi Ibu, selamat datang di Selamat Pagi Indonesia. Selamat pagi. Oke, dan juga sudah ada pakar kesehatan nutrisi kita, Dr. Tan Shot Yen. Selamat datang. Selamat datang di hari Kamis. Di hari Kamis yang luar biasa. Dan ada tamu kita juga yang istimewa adalah Ibu Juliana Chandra. Ia adalah Ketua Umum dari PAKSI. Nah, kalau mungkin belum banyak yang familiar dengan istilah PAKSI. PAKSI adalah Persatuan Akupunkturis seluruh Indonesia ya. Selamat datang Ibu Julia. Selamat pagi. Iya, selamat pagi juga. Nah, Dokter Tan, mungkin dikasih sekilas prolog ya, kenapa kita penting sebagai masyarakat sebelum kita memilih pelayanan kesehatan, kita harus tahu dulu kemana kita datang dan minta diobati. Karena ini selain kita bicara medis ya, apa yang harus kita perhatikan sebelum kita memilih sebuah pelayanan pengobatan tradisional misalnya, Dokter Tan? Oke, jadi kebiasaan orang Indonesia, kalau orang Indonesia itu biasanya nggak milih karena ini kompeten, legal atau tidak, tapi cocok apa nggak cocok ya, atau dengar dari orang, dari mulut ke mulut ya, the word of mouth ya, si itu tuh manjur loh, sinse itu, nah yang itu bekam, itu kalau masuk angin ke bekam itu anginnya lewat gitu loh ya, lalu kemudian seperti kayak begitu. Dan sekarang kita punya media baru namanya medsos ya, dimana para orang-orang yang, ya saya nggak mau bilang dukun, nanti ada yang marah lagi sama saya kan. Sering mereka dimarahin itu orang deh. Okay. Jadi mereka itu dengan begitu canggihnya mempromosikan, bahkan kedengarannya agak bombastis ya, adenomiosis ya, dan semua kanker sembuh tanpa operasi ya. Saya sering baca iklan seperti itu ya. Lalu kita yang dokter berasanya goblok, udah sekolah lewat dari 10 tahun gitu loh, kelihatan tolol gitu kan ya, kok dokter aja nggak bisa. Nah, itu sebabnya kenapa hari ini kita membawa sahabat-sahabat saya, teman-teman kemitraan kita juga, terutama Ibu May yang selaku orang yang paling berwenang sebagai Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional di Indonesia, yang bisa menjelaskan secara detail bagaimana sih seseorang itu bisa dikatakan pengobat tradisional. Apa saja yang diakui oleh Kementerian Kesehatan kita, karena ini penting. Jangan sampai, saya nggak mau nih kalau mati di tangan dokter namanya malpraktek ya, mati di tangan dukun namanya kehendak Tuhan. Waduh, kayaknya berat banget gitu ya. Tapi Ibu May, bagaimana ya aturannya? Ini kan ada, sebenarnya sudah ada ya undang-undangnya tentang pelayanan kesehatan tradisional tahun 2014 tentang PP 103 ya. Aturannya, bukan undang-undangannya maksud saya. Nah, itu sudah terbagi dalam 3 kotak waktu itu ya. Apa saja, Bu? Oke. Jadi sebelum saya sampaikan di sini tentang PP 103, jadi PP 103 itu amanat dari Undang-Undang Kesehatan. Jadi Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang 36 tahun 2009. Kemudian di PP 103 itu kita atur bahwa pelayanan kesehatan itu kan ada konvensional dan ada non-konvensional. Yang diatur di PP 103 itu yang non-konvensional. Nah, non-konvensional ini kita bagi menjadi pelayanan kesehatan tradisional empiris, kemudian komplementer dan integrasi. Ada 3 tadi yang dikatakan 3 kotak. Nah, untuk empiris itu adalah pelayanan kesehatan yang dasarnya keamanannya itu sudah dijamin turun-temurun. Nah, jadi dengan kata lain orangnya nggak melalui sekolah ya, Bu? Orangnya tidak sekolah, jadi bisa kursus, bisa pijat. Karena turun-temurun, ini contohnya pijat. Dan apa mungkin maksudnya ilmu yang diturunkan, ilmu yang diturunkan biasanya dan membenahi tulang harus yang patah sudah, gitu ya. Jadi harus sudah terbukti secara empiris itu 3 generasi turun-temurun. Nah, itu ada persyaratan itu berarti WHO. boleh ya? Boleh. Tapi untuk empiris itu tidak boleh melakukan sesuatu yang invasif. Jadi misalnya tusuk, kemudian menoreh-noreh, melukai, memasukkan sesuatu ke badan manusia itu tidak boleh. Jadi kalau yang empiris ya, yang paling benar ya yang cocok yang sudah diakui itu pijat itu. Kan pijat kan tidak, pijat dan jamu. Kan tidak perlu menusuk-nusuk gitu. Nah, kalau yang kedua itu tradisional komplementer. Itu yang sudah diakui dan sudah ya kalau dibilang legal gitu ya, akupunktur dan herbal.
karena dokter herbal ada, dokter akupunktur ada. Jadi untuk yang komplementer ini minimal D3 pendidikannya. Nah, yang tergabung dalam Paksi, Bu Julia, ini kategori ini, yang mana nih? Kan itu D3, akupunktur itu ada D3, profesinya itu hakti. Kemudian ada dokter yang kursus akupunktur, pelatihan akupunktur, kemudian mendapat sertifikat kompetensi dari ID. Jadi tetap anggota ID. Tetap anggota ID, prakteknya tetap dokter umum, tapi punya kewenangan tambahan untuk akupunktur. Itu legal. Kemudian dokter dengan pelatihan herbal. Jadi herbal yang diberikan herbal terstandar ya. Itu juga legal karena dia dapat sertifikat kompetensi dari Perdafki, dari ID juga. Itu legal. Nah, sekarang yang akupunktur kan yang sesuai dengan Undang-Undang 36 2014 itu kan yang D3. Tetapi kita tidak mematikan yang belum D3, jadi masih ada waktu. Yang belum D3 itu masih diberi waktu kalau akupunkturis yang non D3 sudah berpraktek pada waktu tahun 2014, waktu Undang-Undang Tenaga Kesehatan itu keluar, itu masih boleh diberikan sertifikat. Jadi masih boleh punya STR, punya SIP sampai dengan tahun 2020. Ibu Mei, boleh tidak ya mungkin masyarakat ini kan tidak akan mencek detail sekali ya. Ya maksudnya dia mungkin sudah punya sertifikat atau ilmunya apakah sudah 3 generasi. Kita kan kalau lagi sakit masa kita tanya, Pak, ilmunya udah berapa generasi kan? Itu tidak kita lakukan. Katakanlah seperti itu. Nah, boleh tidak ya kita benar-benar bergantung saja bahwa kalau yang berpraktek mau hatra, nakestrat atau dokter maupun punya dengan surat izin. Surat izin saja bisa tidak seperti itu? Kalau yang hatra itu punya STPT. Surat terdaftar penyehat, bukan pengobat ya, penyehat tradisional. Dengan kata lain yang masuk ke dalam hatra dari yang pijat dan diberi jamu yang itu sudah dapat serkom dari masing-masing profesi. Saya ingin dengar dari Ibu Julia ya. Ini dari dalam perkumpulannya, asosiasinya ini berarti apa-apa yang harus dimiliki sebelum berpraktek sebagai seorang akupunkturis? Jadi untuk Persatuan Akupunkturis Indonesia itu adalah semua yang telah lulus dari kursus itu akan diuji dulu di Lembaga Sertifikasi Kompetensi Akupunktur Indonesia. Dan yang menguji nanti, yang menguji bahwa ini adalah akupunkturis yang kompeten. Ya, ini yang menguji juga, pengujinya juga sudah diuji. Ya, sebagai penguji khusus ya, karena itu sudah benar-benar penguji, jadi nggak sembarangan dari. Dan apa yang misalnya kita mau akupunktur ya, apa yang harus kita cari nih di ruang prakteknya akupunkturis itu, Bu, yang harus kita cari supaya masyarakat sebelum memilih itu merasa aman begitu. Jadi nggak ditusukin kayak landak gitu. Jadi biasanya itu kita lakukan tentu ada pelangnya ya, kalau sudah mendapatkan setelah uji kompetensi lulus itu akan mendapatkan rekomendasi dari organisasi dari kami. Profesinya. Nah, jadi pernah tidak Ibu ya dalam perjalanan mengurus perkumpulan ini ada yang akupunkturis berpraktek tapi belum lulus uji kompetensi? Ibu banyak sekali. Justru sekarang kami sedang apa bahayanya Ibu ya, Ibu pakar akupunkturis gitu ya, apa bahayanya kita ke seorang akupunktur yang tidak lulus uji kompetensi? Ternyata memang banyak sekali yang sekarang dilakukan oleh akupunkturis yang boleh katakan ilegal ya. Contohnya, misalnya bisa nggak sih akupunkturis itu menurunkan gula darah tuh bisa nggak ya? Ada salah ya. Tapi itu kalau untuk membantu menstabilkan mungkin bisa, tapi kalau menyembuhkan saya kira tidak. Nah itu, jadi kita barangkali kita bisa memberikan semacam gambaran yang jauh lebih singkat dan sederhana. Pertama, kalau memang dia bukan D3, bukan S1, minimal lulus kursus. Spesialis, ada dokter spesialis akupunktur. Jadi artinya non konvensional, non medik, dia lulus kursus nih, udah lulus kursus supaya kursusnya nggak kelihatan abal-abal, maka dia harus uji kompetensi. Nah, yang dikeluarkan LSK oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang kebetulan saat ini dipegang oleh Paksi. Nah, kalau misalnya kita terlanjur masuk ke ruang praktek akupunkturis ya. Nah, waktu itu Dokter Tan bilang para pakar akupunkturis itu hanya menggunakan nadi. Ada 4 cara pemeriksaan. Nah, 4 cara pemeriksaan. Maksudnya di luar itu berarti hati-hati, ya, itu betul. tidak kompeten. Betul. Gitu. Ya. Contoh 4 contoh pemeriksaan. Nah, barangkali Bu Juliana yang lebih pintar untuk menjawab. Apa yang digunakan?
Pertama, kalau 4 cara pemeriksaan, pertama adalah pengamatan. Pengamatan kita lihat dari seluruh wajahnya, Wah, kita diamatin matanya, sekarang. hidungnya, bibirnya, Jauh. karena itu akan mempengaruhi dengan penyakit apa yang diderita. Warnanya juga itu adalah pengamatan. Juga Warna muka lidah, maksudnya? warna Lidah. muka juga. Oke. Misalnya Lidah pun berarti, lidah ya itu salah juga satu paling indikator yang paling kompeten itu lidah. Oke. Lidah nggak bisa kita bohongin gitu. Walaupun kita kerok bersih nanti timbul lagi. Gitu. Oke. Nah, Kemudian itu ada Ibu, pengamatan, lalu pendengaran dan pembauan. Lagi itu berarti kita bisa sambil Ngobrol. mendengar suaranya bagaimana, kencang atau suaranya lembut sekali. Atau sambil bicara terengah-engah. Iya, itu juga napasnya itu ya segala, dan ada apa bau Bau badan, tertentu. bau tertentu. Boketek. Aduh. Nah, Berarti termasuk itu indera itu juga indera digunakan semua ya. dipakai. Nah, berarti ada yang salah kah? Ada yang keempat. Yang keempat oh, belum. Ya, satu lagi. Belum, masih ada dua Oh, lagi. dua lagi. Satu lagi baru kita boleh wawancara. Wawancara penyakitnya sekarang dan yang sebelumnya. Karena itu ada pengaruh, baru kita bisa diagnosa. Oke, Dan salah yang tidak setelah- seorang aku? Setelah wawancara baru kita perabaan. Nah, perabaan nadi kita meraba juga tempat-tempat lokasi sakitnya. Oke, waktu itu kalau misalnya seorang akupunkturis ya belum apa-apa sudah nanya tentang Penyakit. apa asam uratnya Mulai dan nanya sebagainya. dari diagnosa dokter yang sebelumnya. Saya kira itu salah atau tidak? Itu mestinya salah. Ya, mestinya salah. Jadi dia nggak boleh nyontek. Dokter dulu bilang apa? Dokternya bilang syukur-syukur kalau batu empedu gampang. Kalau dokternya mengatakan kolelitiasis, nah matilah dia nggak bisa jawab. Oke, berarti tidak boleh ya, dia harus punya Sesuai dengan 4 cara pemeriksaan itu. Oke. Itu adalah pakemnya 4 cara pemeriksaan. Oke, saya ingin bicara soal chiropractor. Apa kita bahasa Indonesia chiropraksi ya, chiropraksi ya. Nah ini apa yang menjadi pengamatan Ibu May selama ini tentang ini? Karena mungkin ada yang mengatakan bahwa udah salahnya sudah double gitu loh. Maksudnya orang asing tidak boleh berpraktek di sini, dan chiropraksi itu salah satunya adalah bahwa dia sebenarnya hatra begitu ya, dan tidak boleh apa udah waktu itu Invasif tidak tidak boleh boleh. invasif. Bahasanya adalah hatra itu nggak boleh ngobatin. Gitu loh. Makanya Dan dia sebagai chiropractor promotif termasuk ya. hatra. Jadi hatra itu hanya boleh untuk promosi dan preventif. Bukan Jadi pengobat. Jadi Karena kalau penyehat. misalkan saya punya batu empedu, saya pergi ke hatra, itu salah ya? Salah. Ya. Bukan. Kalau saya misalnya patah tulang, lalu saya pergi ke hatra, Apalagi salah. Apalagi patah tulang terbuka. Ya, patah tulang itu. terbuka saya ke hatra ya. Lalu kemudian saya punya migrain, Tapi saya punya iklannya kanker. banyak dong. Iya, benar. Saya punya kanker, saya ke hatra, salah ya? Salah. Jadi tentang sirofraksi itu saat ini sedang dikaji. Memang di beberapa negara ada yang mengakui, ada yang enggak. Ada satu negara tidak membolehkan, ada yang di negara lain boleh. Nah, sirofraksi ini kan bukan tradisional dari kita, dari luar. Nah, ini memang sedang dikaji. Jadi pelayanan kesehatan komplementer non tradisional itu harus dikaji dulu oleh tim. Berarti sebenarnya praktek chiropraksi itu Belum tidak boleh, boleh. ya. Tapi kan kita lihat ya dok Ya. ya, di mana-mana pun ada, di mall-mall besar dan sebagainya. Kementerian Kesehatan apa yang sudah dilakukan? Saat ini kami sedang mengkaji, kemudian kami membuat peraturannya. Kalau sedang mengkaji, apakah tetap Nggak boleh boleh, praktek? nggak boleh. Masih banyak dok yang Ya, praktek, bagaimana tapi ya saat dok? ini sedang ditertibkan. Nah, Tapi jadi masih kami praktek, dok. Tapi terus jalan itu, apalagi yang dari orang Bentuk luar. ditertibkannya maksudnya bagaimana Jadi dinas bentuknya? kesehatan bekerja sama dengan polisi, kemudian Timpora karena banyak orang asing kan ya. Jadi Timpora, kemudian dengan imigrasi, tapi Kementerian Kesehatan juga ikut di dalamnya. Oke, Ibu Itulah Nila yang Muluk melakukan- ya, Ibu Menteri itu Iya. apa sih, ada pesan khusus tidak ya tentang praktek chiropraksi Ya, di jadi Indonesia yang chiropraksi- walaupun tidak legal sebenarnya Iya. tapi masih berpraktek gitu? Jadi yang masih belum legal ini itu tetap ditertibkan, jadi tidak boleh, sehingga banyak yang ditutup kan, beberapa tempat ditutup. Ibu Menteri menghendaki supaya kami stafnya segera membuat peraturan untuk komplementer non tradisional, termasuk salah satunya sirofraksi. Nah, untuk lebih ininya besok kami mengundang mereka untuk menyampaikan pohon keilmuan. Jadi kalau mau dikaji itu harus jelas pohon keilmuannya apa sih, seperti apa, dan kami tentunya ada pakar-pakar juga yang nanti jadi duduk bersama. Kalau mereka sudah menyampaikan pohon keilmuannya, apakah ini memang
cocok untuk di negara kita, apa memang benar nih sesuai. Karena kalau komplementer itu harus sudah terbukti manfaat dan keamanannya. Baik, secara ilmiah. Kami sepakat ya Secara bahwa memang ilmiah. secara ilmiah. Bukan empiris. Evidence based ya. Evidence Oke. based, ya. Nah, selama mengkaji apakah Kementerian boleh. Kesehatan ya sudah merekomendasikan kepada mungkin dinas kesehatan di seluruh Indonesia untuk menghentikan berbagai praktek yang sebenarnya tidak boleh. Kita sudah. akan jawab setelah yang satu ini. Pemirsa tetaplah bersama kami. Selamat pagi Indonesia akan segera kembali.